Halo anak ibu semuanya, selamat bergabung di kegiatan MPLS PGRI 1 Ciawi tahun 2021-2022. Selamat datang di sekolah kalian yang baru. Semoga di sekolah yang baru kalian lebih semangat dan sukses dalam belajar. Walaupun saat ini negara kita sedang dalam kondisi yang kurang baik sehingga kalian harus belajar di rumah. Perkenalkan, nama Ibu Lisa Amalia MPD. Di sekolah ini Ibu mengajar sebagai guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dan pada kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan suatu pemahaman tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Pertanyaannya adalah, apakah perlu pemahaman kesadaran berbangsa dan bernegara? Perlu. Jika bangsa Indonesia tidak memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, maka ini merupakan suatu kesalahan yang besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang mengakibatkan bangsa ini akan jatuh dalam kondisi yang sangat parah dan jauh terpuruk dengan bangsa lain. Penurunan kesadaran itu bisa kita lihat dari berbagai daerah, sering bergejolaknya tawuran antar warga, perkelahian pelajar, ketidakpuasan dengan hasil pilkada. Maka untuk menghindari hal tersebut di atas dibutuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Apakah yang dimaksud dengan kesadaran bela negara? Kesadaran bela negara adalah di mana kita berupaya untuk mempertahankan negara kita dari ancaman yang mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat yang berdasarkan atas cinta tanah air. Kesadaran bela negara juga dapat menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme di dalam diri masyarakat. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar juga merupakan penghormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, penuh tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara. Nilai-nilai bela negara yang harus dipahami penerapannya dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang pertama adalah cinta tanah air. Apa itu cinta tanah air? Dengan cara kita mengetahui sejarah bangsa ini, melestarikan budaya, menjaga lingkungan, dan menjaga nama baik negara. Yang kedua adalah kesadaran berbangsa dan bernegara, yaitu sikap kita yang sesuai dengan kepribadian bangsa, dengan cara mencegah perkelahian antar warga, perorangan maupun kelompok, berprestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Yang ketiga adalah Pancasila. Pancasila adalah ideologi bangsa kita dan sebagai alat pemersatu bangsa, karena kita memiliki keragaman budaya, agama, etnis, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Apa yang dimaksud dengan rela berkorban untuk bangsa negara? Contohnya adalah misalnya para atlet di SEA Games yang bekerja keras untuk mengharumkan nama negaranya. Dan yang terakhir adalah memiliki kemampuan bela negara, yaitu tetap menjaga kedisiplinan, ulet, bekerja keras, dan menjalani berbagai profesi. Contoh membantu bencana alam, pengamanan lingkungan, mencegah narkoba, mencegah perkelahian pelajar, melestarikan budaya, dan banyak lagi contoh lainnya. Ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme Indonesia. Yang pertama, mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara. Yang kedua, mengembangkan sikap toleransi. Yang ketiga adalah memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di antara sesama bangsa Indonesia. Ada 4 hal yang harus dihindari dalam memupuk semangat nasionalisme. Yang pertama adalah sukuisme, yaitu menganggap suku bangsa sendiri paling baik. Yang kedua adalah chauvinisme, yaitu menganggap bangsa sendiri paling unggul. Yang ketiga adalah ekstremisme, yaitu sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai cara, kalau perlu dengan kekerasan dan senjata. Yang terakhir adalah provisialisme, yaitu sikap yang selalu berkutat dengan provinsi atau daerah sendiri. Apa yang dimaksud dengan sikap nasionalisme dan patriotisme? Sikap nasionalisme adalah sikap mencintai bangsa dan negara. Ada 2 macam nasionalisme, dalam arti sempit dan dalam arti luas. Nasionalisme dalam arti sempit, yaitu sikap mencintai bangsa sendiri secara berlebihan sehingga menganggap bangsa lain rendah kedudukannya
Sedangkan nasionalisme dalam arti luas yaitu sikap mencintai bangsa dan negara sendiri dengan menganggap semua bangsa sama derajatnya. Sedangkan sikap patriotisme adalah sikap sudi berkorban segala-galanya termasuk nyawa sekalipun untuk mempertahankan kejayaan negara. Ciri-ciri sikap patriotisme yaitu cinta tanah air, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan, berjiwa pembaharu, tidak kenal menyerah dan putus asa. Implementasi sikap patriotisme dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan keluarga, contohnya menyaksikan film perjuangan, membaca buku bertema perjuangan, mengibarkan bendera merah putih pada hari-hari tertentu. Dalam kehidupan sekolah, melaksanakan upacara bendera, mengkaitkan materi pelajaran dengan nilai-nilai perjuangan, belajar dengan sungguh-sungguh untuk kemajuan. Dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu mengembangkan sikap kesetiakawanan sosial di lingkungannya, memelihara kerukunan di antara sesama warga. Dan yang terakhir, dalam kehidupan berbangsa, yaitu meningkatkan persatuan dan kesatuan, melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mendukung kebijakan pemerintah, menggunakan produk dalam negeri, mematuhi peraturan hukum, tidak main hakim sendiri, menjaga kelestarian lingkungan. Demikian pemahaman tentang kesadaran bela negara. Semoga kalian bisa pahami dengan baik dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir dari Ibu, banggalah selalu menjadi anak Indonesia, tetap semangat dalam belajar, dan jadilah anak yang selalu berkarya. Salam kebangsaan, salam patriotisme, salam nasionalisme. Terima kasih atas kebersamaan kita kali ini. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.